Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN dan Bahasa Indonesia halaman 68 sampai halaman 71 dan halaman 74 sampai halaman 75. Mengamati gambar kegiatan baik di rumah, menyusun kalimat dan mengamati percakapan tema 3. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN halaman 68 sampai halaman 69, mengamati gambar kegiatan baik di rumah. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang baik bisa kita lakukan di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kita akan mengamati kegiatan baik di rumah, karena di rumah juga banyak kegiatan baik yang dapat kita lakukan. Contohnya seperti pada saat kita pulang sekolah. Pada saat pulang sekolah, sebelum masuk ke rumah, kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Setelah masuk, baru kita duduk dan melepaskan sepatu. Setelah melepaskan sepatu, barulah meletakkan sepatu pada tempatnya. Setelah itu, kita mencuci tangan dan mencuci kaki supaya tangan kita dan kaki kita bersih. Setelah itu, kita berwudu dan sholat zuhur berjamaah bersama keluarga. Nah, setelah sholat, kita akan makan siang sambil duduk ya. Jangan lupa mencuci tangan dan berdoa sebelum makan. Setelah makan, barulah kita membantu ibu dengan cara mencuci piring ya. Nah, setelah mencuci piring, jika ada sampah-sampah yang ada di dapur atau di rumah, segera kita buang sampah pada tempatnya. Itulah contoh-contoh kegiatan baik yang dilakukan di rumah. Jadi kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang baik sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Kita lanjut PPKN ke halaman 70, mendiskusikan cara melaksanakan kegiatan baik. Dan nanti kita lanjutkan ke Bahasa Indonesia menyusun kalimat. Kegiatan baik di rumah tidak hanya kegiatan pada saat kita pulang sekolah ataupun pada saat ketika kita makan. Kegiatan baik pun kita laksanakan pada saat kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Misalnya untuk makan siang, menu apa yang harus disiapkan? Pasti orang tua kalian menyiapkan menu-menu makanan yang sehat dan bergizi untuk kalian makan. Contohnya seperti menu 4 sehat 5 sempurna. Di dalamnya itu ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur mayur, buah-buahan, air mineral dan susu ya. Nah, pada makanan pokok ada roti, singkong, jagung, tepung terigu, kemudian nasi ya. Nah, pada lauk pauk seperti ikan, daging-dagingan, telur, tahu tempe dan daging ayam. Nah, pada sayur-sayuran ada kol, kacang panjang, wortel, brokoli, seledri, tomat, bayam, timun, itu merupakan sayur mayur. Nah, pada buah-buahan ada apel, jeruk, melon, pepaya, semangka, dan pisang ya. Itu merupakan buah-buahan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ada juga air mineral atau air putih dan susu. Itu merupakan contoh-contoh sebagian dari menu 4 sehat 5 sempurna. Jadi nanti kalian jika makan harus lengkap. Maksudnya lengkap di sini jika ada tahu, berarti ada nasi, ada sayurnya ya. Kemudian ada air putihnya. Jika kalian mau makan roti, berarti ada susunya atau ada buahnya, seperti itu ya. Jadi kalian harus memakan makanan 4 sehat 5 sempurna supaya tubuh kalian terjaga dan sehat, tumbuh dengan bergizi. Itulah contoh-contoh beberapa makanan menu 4 sehat 5 sempurna. Nah, jika kalian sudah tahu makanan-makanan 4 sehat 5 sempurna ini, nah kita akan menyusun kalimat di halaman 71. Perhatikan kata-kata acak berikut ini. Kemudian kata-kata tersebut dapat disusun menjadi kalimat tentang menu 4 sehat 5 sempurna. Contohnya pada bagian 1. Di sini ada kata hidup, makanan, butuh, makhluk. Jika kita susun jadi menjadi kalimat makhluk hidup butuh makanan.
Silakan untuk tabel kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, silakan kalian cari dulu katanya. Setelah itu kalian susun menjadi kalimat yang benar pada halaman 71. Tugasnya pelajaran bahasa Indonesia ya, halaman 71, menyusun kalimat pada tabel. Kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia halaman 74 sampai halaman 76. Kita akan mengamati percakapan dengan cara membaca bersama-sama, kemudian menuliskan slogan atau seruan penghematan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kita baca sama-sama. Halaman 74 sampai halaman 75, mengamati percakapan. Judulnya, hemat menggunakan air. Ayah, kita harus hemat dalam menggunakan air. Ahmad, mengapa harus berhemat ayah? Kita kan punya persediaan air melimpah. Kemudian ayah, yang melimpah adalah air sembarang, sedangkan air bersih kita kekurangan. Kata Ahmad, baiklah, aku akan selalu mematikan keran yang sudah tidak digunakan. Kemudian ayah, bahkan harga air bersih sama mahalnya dengan harga BBM. Kata ibu, ya kita harus mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan karena diberi persediaan air yang cukup. Itulah contoh keluarga Ahmad tentang menghemat menggunakan air. Kita juga harus menghemat air bersih. Ya, contohnya dengan cara kita tidak memboros air bersih. Seperti setelah digunakan, matikanlah keran air. Kemudian siramlah bunga atau halaman dengan menggunakan air bekas cucian buah-buahan atau sayur-sayuran. Kemudian mandilah dengan air secukupnya, tidak menghambur-hamburkannya untuk mainan ya. Nah, itulah beberapa contoh cara menghemat air. Karena masih banyak juga masyarakat kita yang masih kekurangan air bersih. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan persediaan air bersih yang melimpah. Dengan itu kita harus menjaganya dengan baik dan menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Lanjut ke halaman 76. Slogan adalah seruan untuk memberitahukan sesuatu. Di sini ada contoh 5 slogan atau seruan tentang penghematan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Misalnya, ayo hemat energi. Kemudian hematlah menggunakan air. Kemudian hemat listrik, selamatkan bumi. Mari berhemat bahan bakar minyak. Mari berhemat kertas. Nah, kelima slogan ini mengajak kita untuk menghemat supaya bumi kita tetap terjaga jika kita menghemat energi, menghemat air, menghemat listrik, menghemat bahan bakar minyak, dan menghemat kertas. Ya, maka dunia ini atau bumi ini akan selamat dan akan selalu terjaga kelestariannya. Sebagai anak bangsa, kita harus menghemat semua yang ada di bumi ini untuk menjaga kelestariannya dan dapat dimanfaatkan secukupnya. Nah, anak-anak, kelima slogan ini silakan kalian tulis di buku tulis raid ya. Yang pertama, ayo hemat energi. Yang kedua, hematlah menggunakan air. Yang ketiga, hemat listrik, selamatkan bumi. Yang keempat, mari berhemat bahan bakar minyak. Yang kelima, mari berhemat kertas. Silakan kelima slogan ini tulis di buku tulis raid kalian. Baiklah anak-anak, penjelasan Bu Guru cukupkan sekian. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.